Enggak sih, kan kayak aku pipi tuh ya insecure tapi mild ya, karena udah dari lahir tuh kondisi dari awal udah begitu, jadi udah I'm dealing with it udah lama gitu, jadi udah tahu emang aku cabi aja gitu orangnya. Kan cabi gemes ya. Jadi ya udah, tapi kan kita juga pengen ngusahain untuk bisa terlihat lebih biasa kalau yang tirus pengen berisi, yang berisi pengen tirus gitu kan. Nah begitu juga dengan aku, tapi ya emang udah begini ya begini aja sih, aku happy happy aja. Selama syuting tuh kita wah seru sendiri, terus kita sama-sama ikut mikirin juga ini gimana gimana, dan kayaknya ya kita adalah tim promo pertama deh, bawel juga dan vokal. Iya beneran deh, jadi dia tuh memang sehangat itu ya. Dia juga sering kayak ngobrol soal Supri. Mas Supri, silakan Mas Supri. Bagi saya tadi kan diungkap belum pernah ngalamin love scamming. Mungkin bisa cerita dikit atau ringan yang nontonnya tuh nggak perlu mengernyitkan dahi banyak-banyak, malah seger banget ya ngeliatin Yosi. Nonton semuanya supaya juga banyak ini ya, selain kita bisa manis-manisan dan ketawa-ketawa nontonnya, tapi pulang juga membawa pesan. Atas, kiri atas. Oke, di tengah bawah nih, tengah bawah. Iya, silakan tengah bawah. Oke, tengah-tengah ada official fotografer kita di tengah. Ya, silakan. Oke, let's go. Saya. Tunggu, tak naikin dulu. Udah. Mengalami love scamming itu seperti apa sih di kehidupan real life? Kalau aku pribadi yang sampai love scamming kayak Budi gini, yang udah kayak teratur banget rencananya gitu ya, terstruktur itu kayak belum pernah sih, amit-amit ya. Tapi kalau yang mungkin kayak ketipu love bombing di depan kayak gitu-gitu pernah ya gitu. Tapi ya balik lagi itu kan nggak apa-apa sih, jadi pembelajaran aja, jadi lebih aware ke depannya lagi gitu. Ketipunya ya love bombing sama ya dan kawan-kawannya malu ah. Cara lepasnya gimana bisa? Cara lepasnya, kalau aku untungnya tuh lumayan logis sih. Kalau biasanya kan perempuan suka agak jarang ya Mas, biasanya banyaknya main perasaan terus. Ya aduh tapi ini tapi gitu. Nah, kalau aku tuh lumayan logis, mungkin juga karena diajarin kehidupan juga ya, udah semestinya untuk nggak main perasaan doang gitu, jadi lebih berpikir, jadi ya dipaksain aja kalau emang udah tahu ini nggak bagus, ada maksud yang nggak baik juga, ya kita cabut lah, maksudnya kita harus keluar dari situ dan memulai sesuatu yang sehat setelah selesai sembuh gitu ya. Mas Reka memilih empat Bentar ya lagi gini. proses memilih perannya gimana sih yang perempuan-perempuan dan juga Yosi gitu buat pemeran? Kalau ini waktu lagi proses pemilihannya tuh emang kita pelajari dulu semuanya, mana yang belum pernah memerankan konsep ini gitu, bermain seperti ini, yang terus kita juga cari gimana caranya bikin ensemble cast di perempuan-perempuan ini yang belum pernah disatukan supaya kita dapat freshness-nya gitu, kesegaran frame-nya itu kita dapat gitu. Makanya akhirnya setelah kita dapat yang pertama banget tuh kita hubungi Michelle sebagai Alma, yang paling terakhir tuh adalah Givina. Kalau Yosi itu emang dari awal buat saya tukang tipu Yosi Sudarso pas Yosi. gitu. Karena dia karena nggak kelihatan ini ya mukanya. Iya ada nggak kelihatan mukanya, innocent gitu kan, terus iya, keren gitu. Jadi emang tujuannya saya ketemu Yosi pun, Yos lu jadi penipu nggak apa-apa ya. Langsung gitu. Sama waktu itu sama Talita juga gitu, sama Talita ketemu nggak ada pilihan lain, dan untungnya schedule aman, terus langsung bisa karena pada saat itu kita butuh, awal itu ada nyanyinya, cuman makanya kita cari cast yang bisa nyanyi juga, bisa berakting juga, cuman porsi nyanyi lah akhirnya kita take out gitu. Jadi dia cukup terkenal sebagai penyanyi,
yang lagi besar namanya dan dimanfaatkan Budi gitu. Nah, lebih kayak gitu. Tadinya butuh skill nyanyinya gitu. Terus Gisel waktunya aman, ya udah langsung sama Gisel pada saat itu gitu. Jodoh ya Mas. Jodoh langsung. Gisel mau tanya dong, kalau dilihat dari belakang misalnya Talita ini kelihatannya centil banget nih ya. Mungkin itu apakah Kak Gisel memang menjadi diri sendiri kah? Atau ada referensi tersendiri nggak sih untuk karakter? Kita tuh ada referensi ya lagi, cuma kita nggak bisa sebut namanya gitu. Iya. Ada referensinya sama apa namanya? Ya itu kayak apa? Banyak ngobrol juga lagi itu sama Iya. Gisel gitu, terus saya kasih referensi dan Gisel silakan Iya, dan diri. ya tinggal dimasuk-masukin aja karena sebenarnya jauh banget dari kehidupan asli enggak. Tapi kan aslinya juga ya nggak secentil dan senyablak, maksudnya sebold itu juga kayaknya kalau aku. Jadi bisa dirasa-rasakan tapi tinggal ditambah-tambahin aja sih kalau dari aku buat Talita. Kak Gisel, ini kan udah sering main film nih. Kira-kira apa nih perbedaan di film Balas Budi ini dari project-project sebelumnya Kak Gisel? Bedanya di sini romcomnya tuh beda. Biasanya tuh kan komedi-komedinya tuh yang aku pernah udah kebaca, maksudnya jenisnya ini agak beda komedinya. Jadi seru, lebih kayak apa ya? Komedinya situasi ya Mas. Iya. Gitu. Jadi seru terus ada beraninya juga ya. Ini kayaknya salah satu film Karena aku tentang yang ada beraninya kayaknya Mas. berempat, ensemble case perempuan. Iya, cewek-cewek seru-seruan gila-gilaannya tuh dari aku belum pernah sih main yang seru dan gilanya tuh seberani ini gitu. Iya kan Mas? Sebocor ini gitu. Iya, bocor gitu, gacor. Kak Gisel, mungkin kan cewek-cewek berempat. Ada diskusi nggak sih kayak salah satu ada yang kena love scamming atau gimana? Kalau dari antara kita berempat sih nggak ada sampai yang jadi korban Budi beneran. Cuman kita diskusi banyak, kita share banyak cerita sampai curhat-curhatan dan segala juga kita cerita gitu. Makanya kan salah satu buat kita bonding juga kan, dan memang kayaknya nggak disuruh gitu, memang udah otomatis gitu nggak sih kalau udah empat Iya, orang ngumpul. udah empat orang gitu. cewek ngumpul. Gitu. Ada lagi? Udah aman? Thank you. Apaan? Udah. Agak di film sama yang hari ini mungkin kan agak berbeda sedikit. Itu apaan sih bedanya? Itu seperti apa sih? Itu sebelum perawatan di Korea. Cembung ya mukanya? Oh iya mungkin. Dan aku emang kayak, aku tuh kalau gendut dikit emang langsung ke pipi semua. Jadi waktu itu mungkin lagi berisi. Terus habis itu juga sebelum treatment yang ke Korea itu, yang nemenin mama kan yang ditarik, jadinya aku benang-benang gitu loh, sama ada sedot lemak di sini sedikit. Tapi emang ngaruh banget ya? Cie. Mungkin di Korea sendiri Hah? facelift kah atau seperti apa? Aku nggak facelift, yang facelift mama, full facelift sampai leher-leher. Kalau aku cuman benang doang. Karena mungkin sampai insecure gak sih kayak misalkan di kamera atau di mana sendiri untuk Enggak pipi sendiri sih, kan kayak aku pipi tuh ya insecure tapi mild ya, karena udah dari lahir tuh kondisi dari awal udah begitu, jadi udah I'm dealing with it udah lama gitu, jadi udah tahu emang aku cabi aja gitu orangnya. Kan cabi gemes ya. Jadi ya udah, tapi kan kita juga pengen ngusahain untuk bisa terlihat lebih biasa kalau yang tirus pengen berisi, yang berisi pengen tirus gitu kan. Nah begitu juga dengan aku, tapi ya emang udah begini ya begini aja sih, aku happy aja. ketika kurus ke badan tapi ke pipi tuh ini ya Kak. Iya, tapi aku juga nggak gampang kurus banget sebenarnya. Ini aku makanya harus banyak olahraga. Makanya kalau lihat hari-hari aku di Instagram isinya lari, pilates, gym, padel, sekarang mau high rock segala, sama berempat tuh relay. Ya memang karena salah satunya aku tuh gampang kelihatan berisi gitu. Bagi waktunya gimana tuh Kak Gisel? Bagi waktunya ya lumayan, jarang istirahatnya malam aja pas tidur. Diusahakan cukup 6 jam tuh udah bagus, 7 jam gitu. Sisanya ya juggling aja antara kerjaan sama gempi sama olahraga, diisi-isi aja. Bisa sih dan menyenangkan. Nggak pernah kayak ngerasa stres gitu kayak waduh pengen ini pengen Kalau stres karena kecapean, enggak sih, palingan kalau kecapean tuh sign-nya badan udah mulai pegel-pegel banget atau mau flu, itu tandanya
udah kebanyakan tuh mungkin exercise-nya, butuh lebih banyak istirahat atau makannya juga diperhatikan. Kadang-kadang kan cewek gila-gila mau kurus jadinya makannya dikit, padahal badannya perlu kayak gitu. Tapi kalau olahraga justru bikin aku makin happy harusnya ya. Body goals ya mungkin ya, kalau cewek mah kurang terus ya, pengen lebih lean, pengen lebih berotot, pengen lebih apa, masih banyak. Cuman ya dibilang bersyukur ya bersyukur. Ukuran udah maksudnya punya anak 1 umur 11 tahun ya oke lah. Kalau memang masih bisa lebih-lebih lagi mau, tapi kan butuh banyak effort lagi. Mungkin untuk sekarang segini ya udah aman aja gitu. Waktu itu nggak iniin lagi Mbak, karena gabung kan sama mama. Terus ada sedikit support juga dari kliniknya, jadi kayak ya budget dia dikira-kira aja sih, nggak yang gimana banget. Enggak sih, belum, masih gini-gini aja, doain aja ya. Ini yang menarik banget nih. Ya, Boleh lucu diceritain? kan? Iya, boleh dijelasin sedikit ya persiapannya berapa hari, berapa minggu. Oh iya, itu cute banget ini. Enggak sih, ini mah dari orangnya aja udah begini. Permintaan khusus bagaimana nih Kak? Enggak sih, aku cuman bilang nih acaranya hari ini premier Balas Budi, mau bajunya kayak wedding theme yang bisa cocok yang mana, warna-warna pastel gitu. Jadi keluar deh baju ini. Yuk foto aja. Oke, makasih banyak ya. Mungkin ngasih hadiah apa keren. Hadiahnya doa, kehadiran, sama adalah hadiahnya sendiri. Serunya bagaimana? Seru banget. Mereka tuh lovey-dovey banget dan nanti kan ceria-ceria gitu ya. Jadi antara nangis, ketawa, kita nangis, ketawa gitu mulu, lucu. Berarti langsung balik kemarin ya Kak? Langsung balik kemarin ikut Langsung balik, ada rame banget semua. Ada yang seperti di live-nya itu. Makasih ya. Kiri banget. Sini ya, satu-satu. Thank you. Persahabatan ini dong, ini seru banget. Iya, itu seru banget, my gang. Nah, ini geng apa ini? Ini mah geng kehidupan asli, ini circle nomor 1 aku. Nah, ini bocor banget. Bocor banget, makanya di titit mulu, kalau sampai keluar mati kita. Misal, Malai sendiri bagaimana sih kedekatannya? Deket banget, makanya dititit semua. misal mungkin boleh Terima kasih ya. Nggak tahu, tanya aja tuh yang di situ. misal boleh doanya nggak sih di Bantul Pacitan kena gempa? Oh iya, Bandung Barat ya. Iya, Bandung Barat. Iya, pastinya turut berduka, turut bersimpati pada teman-teman yang terdampak bencana di Bandung Barat. Kita bersama-sama dalam doa, dalam segala support yang bisa kita kerjakan. Semoga bisa diberi kekuatan, ketabahan dalam melewati masa yang bersedih ini dan bisa segera bangkit lagi untuk bisa ke depan kita bangun yang lebih baik lagi, walaupun mungkin sekarang kondisi seperti ini ya. Buat yang kehilangan, buat semuanya, semoga dukanya bisa dipeluk oleh Tuhan dan bisa sembuh segera. Bantul Jogja di Solo juga gempa tadi 4,4 Solo. Bantul juga, Jogja, Solo. Untuk teman-teman yang di Bantul, Jogja, Solo juga semoga bisa segera bangkit dari bencana ini ya. Kita we're with you bareng-bareng. Terima kasih.